Oke, Mas Rep, Siap, selamat datang di showroom Japos. siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di showroom Japos Channel. Di kesempatan siang ini saya dapat kedatangan tamu. Beliau sudah janjian mau inspeksi Mercy. Nah, Betul. kebetulan beliau ini inspektor moge dan motorsport. Jadi teman-teman kalau mau beli moge atau beli motorsport atau mobil sport Ya, juga boleh pakai jasanya beliau. boleh. Kalau mau pakai jasanya beliau untuk inspektor Mercy kami juga boleh. Nah, siapa tahu beliau bisa bergabung dengan kami nanti memilihkan setiap unit-unit Mercy atau mobil-mobil yang lainnya untuk teman-teman semuanya. Oke, tidak berlama-lama langsung aja Om. Langsung eksekusi ya. Siap. Yuk. Tidak berlama-lama lagi kita langsung sepirkan Mercy E200 2013. Nanti akan dikupas tuntas dan berbagi tips triks ya Mas Ray ya Ya, ke siap. teman-teman semuanya. Ya tinggal dipilih aja nanti. Stoknya kita ada ya, banyak ya. Jadi kalau bisa lewat Mas Ray, bisa lewat nanti ada nomornya ya kalau emang mau mau Mercy atau nanti kontak Mas Ray langsung biar bisa dipilihkan unit yang terbaik buat teman-teman semuanya. Oke, lanjut aja Mas, langsung eksekusi apa yang perlu teman-teman tahu, kasih tahu saja. Siap, Pak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan ngasih tips and trick untuk memilih Mercy untuk cek-cek bagiannya secara manual. Karena cek mobil-mobil Eropa, Mercy itu sebenarnya kita harus pakai scanner. Jadi nanti kelihatan semua tuh permasalahan-masalahnya, problem-problemnya yang ada di mobil nanti bisa ketahuan semua. Tapi kali ini saya akan kasih tips-tips ringan untuk uh, memilih Mercy bagi kalian yang mau membeli mobil uh, Mercy khususnya. Pertama kita cek bagian kondisi rangka depan. Rangka depan itu bagian Mercy kita bisa lihat dari bagian lubang sini, sebelah sini. Nah, di bagian lubang sini kalian bisa lihat itu ada rangka bagian depan, ada cacat atau ada bekas tabrak, itu akan kelihatan jelas dari bagian lubang sebelah ini. Bagian lubang sebelah depan ini ya. Itu cek bagian rangka depan. Kemudian cek bagian list-list. Ya bagian kap mesin. Nah, ini pastiin list karetnya ini masih utuh, masih bagus. Bagian kanan, bagian kiri, di bagian listnya ini cek karet-karetnya semuanya, pastiin masih bagus. Kondisi kap mesin, nah kondisi kap mesin ini ada bengkok, penyok atau cacat lain kelihatan dari bagian bawahnya sebelah sini. Dari kap mesin kita lanjut ke bawah, kita lanjut ke bagian baut. Baut itu penting banget karena baut Mercy itu ini ada originalnya dan itu ada warnanya seperti ini, warna biru. Nggak harus biru ya, ada warna lain, tapi ini baut originalnya Mercy di bagian kanan. Di bagian kiri sebelah sini, karena ini nggak bisa diganti ya, ini original banget punya Mercy dan ini nggak bisa diganti. Bagian baut-bautnya, bagian selang, bagian kabel, pastiin nggak ada yang luka, nggak ada yang kepotong, nggak ada yang lepas. Selang-selangnya pasti masih bagus, nggak ada bintik-bintik di bagian panel-panelnya. Terus di bagian kap mesin, di bagian bawah ini kelihatan di sini, itu kelihatan semuanya dari kanan kiri. Bagian mesin cek kasat mata, dari suaranya tuh terdengar dia masih halus atau udah agak kasar. Kalau misalkan kalian masih susah bedain, kalian pegang bagian plastik cupnya, itu bagian kelihatan masih. Kalau mesinnya masih halus, masih tenang, nggak ada gerakan-gerakan yang mencurigakan kanan sama kiri, itu masih bagus. Ini masih tenang banget, masih cek. Bagian beltnya, bagian dalam ketika mesin dihidupin, pastiin nggak ada yang lepas, nggak ada yang udah pecah atau bagian yang udah retak-retak, itu baru kelihatan di bagian situ. Bagian depan kurang lebih itu aja sih. Kalau selama kondisinya masih seperti ini, kalian cukup cek secara ringan, tipsnya seperti itu. Terus bagian kaki itu Mercy itu sebenarnya bisa kalian lihat secara kasat mata aja dari bagian bawahnya. Itu tuh di bawahnya kalau kalian lihat dari sini, itu gerannya dia bakalan kelihatan kalau misalkan ada masalah di bagian kaki.
entah dia miring ke kiri atau ke kanan. Nah, ini kita lihat masih lurus ya, masih bagus. Tips ringannya seperti itu. Lanjut ke bagian eksterior, bagian samping. Bagian samping. Bagian samping cek dari bagian bodi atas. Pasti ini masih bagus ya, bagian garisnya dan segala macam. Ke bawah bagian skirt samping, side skirtnya samping, pastiin nggak ada yang luka, nggak ada yang pecah. Ini kalian bisa cek di bawah nih, kelihatan kanan atau kiri sama ya. Side skirtnya, bagian listisnya, bagian karetnya pastiin masih utuh. Bagian dalamnya ini juga kalian pastiin masih bagus semua. Oh, terus satu bagian, nah ini penting banget bagi yang mau beli Mercy bekas, cek VIN. Nah, di sini ada kode VIN-nya, ada kodenya nih. Ya. Oke, lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang sama sih ya. Bagian belakang ada emblem E200, logo Mercy. Terus di bagian bagasi cukup lebar, cukup luas bagian bagasinya. Ini bisa buat naruh cukup banyak barang sih ya. Ada tempat, ini bisa dibuka, ada tempat buat naruh kunci-kunci, ban serep, ada aki untuk elektronik, terus ada seperti jaring-jaring kecil bisa buat naruh tanda-tanda untuk berhenti atau apa. Di bagian ini untuk cek kabel-kabel, itu ada lubang di sebelah sininya. Ini sebelah kiri ada keranjang juga. Cukup lebar bagasinya, cukup ya, karena mobil ini kan dimensinya lebar dan panjang, jadi cukup besar. Dari luar lanjut ke bagian dalam, interior. Oke, di bagian interior, di sini ada lampu baca, ada lampu baca. Sini ini masih normal semua ya, masih bagus. Di bagian ini sama, buat penumpang ada kaca, ada lampu baca. Bagian pengemudi ada kaca, ada lampu baca. Terus bagian dashboard, di sini ada head unit. Di sini ada tombol untuk radio, ada untuk disk. Ini on off-nya di sebelah sini, volume, dan ini tombol telepon dan segala macam. Ini volume di sini buat AC, buat naik, buat turun. Ini untuk mode ke bawah atau ke badan. Terus ada console box di sini. Ini cukup lumayan lebar buat naruh kartu-kartu atau apa, bisa di sini. Ini ada tombol. Nah, ini dia juga connect ke head unit buat pindah atau buat operasiin head unit. Ada console box di sini yang jadi satu sama armrest ya. Ini cukup lumayan gede, cukup lumayan besar, bisa buat naruh STNK, mungkin kartu e-money. Ada port unitnya juga buat charger, tapi nggak disaranin naruh handphone di dalam karena ini bakalan panas. Kabelnya aja dikeluarin ya, ditaruh di luar. Lanjut ke instrumen cluster. Di sini ada kilometer per jam, ada indikator bensin, ada indikator suhu, ada lampu dan segala macam. Di sini ada di transmisi. Di Mercy itu ketika ada problem, di sini indikatornya bakalan hidup. Contohnya seperti ban kurang tekanan angin, itu di Mercy akan hidup, indikatornya akan hidup di sini. Terus ke bagian setir. Oke, di sini ada transmisi matic di sini, dan ini normal ya, wiper, sen dan segala macam. Di bagian setir di sini ada yang connecting ke head unit untuk ngangkat telepon, volume kurang, bel, dan kurang lebih sama. Nah, untuk Mercy E200 untuk cek unit lagi, kalau untuk cek elektronik, untuk bagian cek elektronik nanti ada sambungan bagian di sini. Kita lihat nih, di sini. Bisa kelihatan nggak? Dari bawah sini, ini bagian soket kabel itu ada di sini. Nanti langsung ke laptop, ke bagian scanner, nanti bakalan kelihatan tuh.
Di scanner tuh bakalan ada kelihatan yang problem atau enggak. Kalau misalkan yang problem itu bisa di restart, dia bisa di restart ulang biar kembali awal seperti normal. Atau kalau misalkan nggak ada, itu berarti dia harus diganti. Kita sudah beberapa waktu bersama Mas Ray ngecek unit, bahkan mungkin sampai puas teman-teman ya. Nanti kalau kurang lebih jelasnya bisa tanyakan langsung lewat WhatsApp-nya Mas Ray. Apa kekurangan Mercy ini atau kelebihannya? Gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa beli. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.